welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, gimana kabarnya teman-teman? Pastinya semuanya dalam keadaan yang baik ya, puji Tuhan. Nah, kalau teman-teman ada yang sakit, jangan lupa selalu berdoa dan minum obatnya supaya cepat sembuh. Teman-teman harus jaga kesehatan ya. Karena sekarang cuacanya lagi tidak menentu teman-teman. Oke deh. Nah teman-teman sudah siap belum untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Sudah? Wah puji Tuhan semuanya sudah siap. Oke deh kita memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, yang semangat ya memuji Tuhannya. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. Taat, taat. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah luar biasa, semuanya sudah memuji Tuhan dengan baik ya. Dan pastinya semuanya sangat bersuka cita. Amin. Haleluya. Nah teman-teman, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa.
Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini adalah 10 hukum Tuhan. Nah, ayatnya ada di dalam Keluaran pasal 19 dan pasal yang ke-20 ya. Teman-teman bisa buka dari rumah masing-masing. Oke, judul ceritanya adalah 10 hukum Tuhan. Dan itu ada apa aja ya, teman-teman bisa ikuti cerita kita hari ini. Nah, teman-teman, minggu ini kita sudah mendengarkan bagaimana kelanjutan kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, setelah melewati Laut Merah, bangsa Israel terus berjalan melewati padang pasir, berjalan melewati padang belantara, menuju ke tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Nah, setelah perjalanan cukup lama, mereka tiba di bawah Gunung Sinai, di mana Allah pertama kali memanggil Musa untuk menjadi pemimpin. Nah, teman-teman, ini merupakan pekerjaan yang besar bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Itu sebabnya Musa berkata, "Aku memerlukan Tuhan untuk menolongku." Karena Musa tidak bisa sendiri ya teman-teman. Tentunya Musa memerlukan Tuhan untuk menolongnya. Nah, Musa pada saat itu naik ke Gunung Sinai dan Allah berbicara kepada Musa di atas Gunung Sinai. Allah berkata kepada Musa, "Musa, Aku mempunyai sesuatu untuk engkau katakan kepada bangsa Israel. Engkau telah melihat apa yang aku lakukan di Mesir. Nah, jadi aku tidak ingin bangsa Israel menjadi budak lagi bagi orang Mesir. Nah, jika bangsa Israel taat kepada perintahku dan mengikuti semua perintah-perintahku, maka aku akan membuat mereka menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri atau bangsa yang istimewa." Wah, luar biasa ya teman-teman. Sekarang turunlah kamu ke bawah. Tuhan menyuruh Musa untuk turun ke bawah dan temuilah bangsa Israel. Lalu beritahukan apa yang telah aku beritahukan kepadamu. Kemudian pada saat itu Musa langsung turun teman-teman. Musa turun dari Gunung Sinai dan berbicara kepada bangsa Israel. Apa yang Allah katakan? Orang Israel menanggapi dengan berkata, "Apa yang Allah katakan itu kami akan melakukannya." Jadi bangsa Israel mendengarkan perkataan Musa dan mau melakukan apa yang Allah katakan kepada mereka. Nah, Musa kembali lagi naik ke Gunung Sinai. Kali ini Allah berkata, "Saya akan datang dan berbicara kepada bangsa Israel dalam awan, sehingga semua bangsa Israel itu dapat mendengar suaraku." Allah juga memberitahukan kepada Musa pada saat itu agar bangsa Israel harus mandi dan membersihkan diri mereka, teman-teman. Pakaian yang mereka juga harus dicuci bersih. Hal itu juga akan mengingatkan mereka bahwa kesucian dan kekudusan dan kebersihan harus diutamakan waktu mereka berada di hadirat Allah, teman-teman. Allah juga berkata kepada Musa agar memberitahukan kepada bangsa Israel agar tidak mendekat ke Gunung Sinai atau mencoba menjamahnya ya teman-teman, karena mereka akan mati teman-teman. Bangsa Israel harus berada jauh dari Gunung Sinai sampai mereka mendengar suara terompet yang keras. Barulah mereka datang mendekat ke Gunung Sinai pada batas yang sudah ditentukan ya. Jadi mereka tidak boleh dekat-dekat apalagi menjamah ya teman-teman, karena mereka akan mati teman-teman. Nah, pada hari yang ketiga pada saat itu setiap orang telah bersiap-siap, mereka sudah bersih-bersih, mereka telah mandi dan membersihkan diri serta memakai baju yang sangat bersih dan juga rapi ya, yang sudah juga dicuci teman-teman. Pokoknya semuanya sudah rapi dan bersih. Nah, tiba-tiba
terdengarlah bunyi guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah di kaki Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai seluruhnya tertutup dengan asap, teman-teman, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar. Bunyi sangkakala kian lama semakin mengeras, lalu Musa berbicara kepada Allah. Dan Allah menjawabnya dalam bunyi guruh. Allah mengucapkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman bisa simak baik-baik ya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kemudian Allah mensahkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka menyebutkan 10 hukum Tuhan. Untuk hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Mesir mempunyai banyak sekali Allah yang mereka sembah. Tapi orang Israel hanya memiliki satu Allah yang mereka sembah. Yaitu Tuhan Yesus ya teman-teman. Nah, hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Karena aku Tuhan Allahmu yang harus disembah. Dan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah adalah spesial dan khusus dan kita harus menghormatinya ya. Dan hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari haruslah engkau bekerja, tapi hari yang ketujuh adalah hari perhentian dan memakai hari itu untuk menyembah Tuhan. Nah, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan panjang umurmu, teman-teman. Menghormati artinya berbicaralah kepada orang tuamu dengan baik dan sopan, penuh tunduk dan santun, teman-teman. Dan hukum yang keenam, jangan membunuh. Menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang berdosa di mata Tuhan dan Tuhan tidak suka ya. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Oke, hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Ini berarti kita harus mengasihi istri atau suami kita. Dan jangan sampai ada orang ketiga di antara kita. Oke, nah hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan milik kita. Sebaliknya, kita diajarkan untuk bisa berbagi dengan sesama. Nah, hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau jangan berdusta. Jangan berbohong, jangan memfitnah ya. Kalau kita mengucapkan sebagian saja yang benar dan sebagian yang tidak benar, itu juga sudah merupakan dusta ya teman-teman atau berbohong. Nah, hukum yang terakhir yaitu hukum yang ke-10, jangan tamak. Ini berarti jangan menginginkan barang orang lain atau jangan iri terhadap orang lain karena ia memiliki sesuatu yang mungkin kita tidak miliki. Oke, itu adalah ke-10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, ini untuk melindungi bangsa Israel pada saat itu teman-teman. Tuhan ingin agar bangsa Israel itu mentaati dan mengingat ke-10 hukum ini. Nah, pertanyaannya, apakah bangsa Israel mendengar hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka? Ya, betul. Mereka mendengarkannya. Tetapi, apakah mereka mentaati ke-10 hukum itu? Ternyata tidak ya teman-teman. 10 hukum Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana kita bisa hidup agar kita tidak melawan Allah atau menyakiti sesama. Jika kita mentaati semua hukum Tuhan ini, kita akan berbahagia teman-teman.
Allah mau menolong kita agar kita itu mentaatinya dan memberikan dalam hati kita keinginan untuk melakukan apa yang baik. Jika kita meminta agar Allah memberikan kita keinginan untuk melakukan yang terbaik, Ia akan melakukannya, teman-teman. Ia akan menolong kita. Nah, pelajaran atau aplikasi dari cerita kita hari ini apa ya? Allah ternyata ingin agar kita menyadari bahwa 10 hukum yang Tuhan berikan ini adalah hukum yang baik, yang akan menjaga kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menganggap remeh ke-10 hukum ini ya teman-teman. Jadi waktu kita datang beribadah di rumah Tuhan, kita harus mandi, memakai pakaian yang bersih, terlebih menjaga hati kita agar Tuhan berkenan dengan kehidupan kita ya. Menjaga hidup yang berkenan adalah dengan melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan ya teman-teman. Harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan? Ya, semuanya mau. Tentunya semua teman-teman yang di rumah yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentunya siap dan bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke? Oke, teman-teman, luar biasa. Oke, terakhir kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada di 2 Yohanes 1 ayat 6. Nah, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Oke, ayatnya sangat pendek ya, teman-teman pasti langsung bisa, semuanya hebat. Oke teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.